Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Mirza Nuraini dari jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi, NIM 71014191119 Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan membahas materi bimbingan dan konseling, yaitu jenis-jenis masalah siswa di berbagai tingkat sekolah, taman kanak, sekolah dasar, dan sekolah lanjutan. Berikut merupakan beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian masalah. Yang kedua, ciri-ciri masalah. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis masalah siswa di berbagai tingkat sekolah. Pengertian masalah. Masalah biasanya diartikan sebagai suatu kesenjangan, ketidaksesuaian, atau ketidakcocokan antara ide dan kenyataan, antara yang seharusnya dengan fakta yang ada, atau antara keinginan dan harapan dengan realitas yang terjadi. Yang kedua, masalah adalah suatu kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang sudah terjadi tentang suatu perihal, atau kesenjangan antara kenyataan yang terjadi dengan yang seharusnya terjadi serta harapan dan kenyataan. Yang ketiga, masalah adalah ketidaksesuaian yang signifikan dan tidak diinginkan antara standar kebersamaan dan kondisi nyata. Selain itu, ada juga yang mengartikan bahwa masalah adalah hambatan atau kendala dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Lalu, masalah adalah kesusahan atau kesulitan yang akan menggerakkan seseorang untuk mengatasi atau memecahkan kesulitan tersebut. Nah, dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah adalah suatu yang menghambat, merintangi, atau mempersulit seseorang untuk mencapai tujuan maksud tertentu. Nah, yang kedua yaitu adalah ciri-ciri masalah. Yang pertama, masalah muncul karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Yang kedua, semakin besar kesenjangan, semakin besar juga masalah. Yang ketiga, tiap kesenjangan yang terjadi akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Yang keempat, masalah muncul sebagai perilaku yang tidak dikehendaki oleh individu atau lingkungan. Yang kelima, masalah timbul akibat dari proses belajar yang keliru. Yang keenam, masalah memerlukan berbagai pertanyaan dasar. Dan yang ketujuh atau terakhir, yaitu masalah dapat bersifat individual ataupun kelompok. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis masalah siswa di berbagai tingkat sekolah, baik dari taman kanak, sekolah dasar, maupun sekolah lanjutan. Yang pertama yaitu di taman kanak-kanak. Masalah di taman kanak-kanak terbagi menjadi 3 masalah. Yang pertama masalah fisik, yang kedua masalah psikis, dan yang ketiga adalah masalah sosial. Berikut merupakan contoh-contoh dari masalah fisik, masalah psikis, dan masalah sosial di taman kanak-kanak. Yang pertama, untuk masalah fisik, yaitu ada gangguan fungsi panca indera. Lalu ada cacat tubuh, obesitas atau kegemukan, kidal, dan juga hiperaktif. Selanjutnya masalah psikis. Masalah psikis ini dibagi menjadi 4. Yang pertama konsentrasi, lalu intelijensi, yang ketiga berbohong, dan yang keempat adalah emosi. Yang terakhir adalah masalah sosial. Masalah sosial ini yaitu yang pertama, tingkah laku agresif. Yang kedua, daya saing kurang. Ketiga, pemalu. Keempat, negativisme. Kelima, perilaku berkuasa. Dan keenam, perilaku merusak. Nah, yang selanjutnya yaitu masalah di sekolah dasar. Masalah di sekolah dasar dibagi menjadi 3, yaitu masalah emosi, masalah sosial, dan juga masalah kegiatan belajar. Berikut merupakan contoh gangguan sosial emosional yang ada pada anak di sekolah dasar. Nah, dan yang terakhir yaitu masalah di sekolah lanjutan. Di sekolah lanjutan ini terbagi menjadi 5 masalah.
Yang pertama, masalah emosi, lalu masalah penyesuaian diri, masalah perilaku sosial, masalah moral, dan yang terakhir adalah masalah keluarga. Nah, sudah selesai deh. Sudah terjawab ya semua pokok pembahasan kita. Nah, saya akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.